dalam apa segala macam. Lu kan anak-anak bad boy nih. Ah, Bisa dikatakan anak-anak Priuk juga basis masanya besar juga kan kalau misalnya di Cipinang. iya. Yang setahu gua nih, Bang. Nah, pernah nggak lu punya pengalaman tuh, Bang? Gesekan sama kelompok-kelompok lain di dalam nih? Gue bahkan 2 kali selfie, Bro. Sel tikus nih. Iya, 2 kali selfie gara-gara itu gesekan itu. Coba dong bisa diceritanya biar teman-teman yang nonton pada tahu nih. Jadi gue gesekan itu, gue gesekannya sih pasti sama geng-geng jauh lah. Iya. Palembang, anak Lampung. Gue pasti gesekan sama mereka mulu. Mereka terus. Berarti bad boy nih sama geng-geng kelompok-kelompok PLG atau Palembang di Lampung ini sering terjadi gesek kan, Bang ya? Sering terjadi Oh, di clash. Cipinang ya, Bang Di ya? Cipinang. Bahkan di lapas-lapas lain pun mungkin. Justru kalau sama kelompok-kelompok lain kayak mungkin kelompok Timur, Ambon atau kelompok Arek, kelompok Korea itu jarang gesek bad boy ini, Bang. Jarang banget kita. Justru sama PLG nih. Sama PLG. Entah hal-hal sepele pun bisa jadi gesekan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Randi di channel Gemini Ranja. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah nih, gue ditemenin oleh Abang Ale. Di sini dia akan menceritakan pengalaman hidupnya, bagaimana dia terjerumus di obat-obatan terlarang, dan juga realita kehidupan di penjara. Jadi buat teman-teman, kalian jangan lupa nonton video ini sampai habis, dan langsung aja nih kita tanya-tanya Bang Ale ya. Ya. Halo Bang, apa kabar nih? Baik bro. Iya, alhamdulillah ya Bang ya. Puasa Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah puasa. Iya, Bang. Jadi di sini gua mau nanya-nanya sedikit nih, Bang. Mengenai ya seputar kehidupan Bang Ale juga. Oke. Nah, jadi langsung aja nih, Bang ya. Pertama kali nih Bang Ale sendiri mengenal obat-obatan terlarang narkotika nih. Itu semenjak kapan tuh, Bang? Kalau gua sih mengenal obat-obatan terlarang itu semenjak SMP sih. Gua udah kenal. SMP ya, Bang ya? Iya. Berarti jenis-jenis apa nih Bang narkotikanya nih? Kalau waktu zaman-zaman gue SMP sih, gue baru kenal ganja. 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 Berarti ibaratnya emang faktor lingkungan itu dari Abang SMP ini emang udah berpengaruh sekali, Bang? Udah berpengaruh banget. Bahkan di kehidupan gue sehari-hari juga berpengaruh banget. Berpengaruh, ibaratnya emang lingkungan juga banyak juga mungkin sekitar Abang juga pemakai apa segala macam ya, Bang ya. Pemakai, pengedar. Tapi SMP udah make nih kalau boleh jujur nih, Bang. SMP gue udah make. Udah make juga, Bang. Gue. Iya. Gue udah dari kelas 2 SMP gue udah make. Udah make obat-obatan terlarang di ganja nih ya, Bang ganja. Ya. Iya. Nah, selanjutnya nih, Bang. Pas Abang masuk kemarin ke dalam lah ya, Bang ya. Iya. Itu kapan tuh, Bang? Gue masuk ke dalam kemarin baru sih gue tahun 2022. 2022 ya, Bang ya. Ibaratnya emang apes lah, ibarat kalau orang bilang tuh ya teman-temannya hari apes tuh nggak ada di kalender. Nggak ada di kalender. Ya bener ya Bang ya? Udah. Jadi ibaratnya kita biasa make segala macam aman-aman aja. Aman-aman aja. Pas hari apesnya dapat tuh gap tuh ibaratnya. Dan lebih bikin sedih lagi itu pas hari ulang tahun gua. Itu berarti happy birthday itu. Happy birthday gua. Dari polis tuh happy birthday. Iya, benar. Tapi Bang kalau boleh tahu nih, itu lu ditangkapnya di mana Bang? Pas lu make, lu bawa pulang atau lu pakai di tempat nih? Itu sih gue pakai tempat posisi. Karena gue orangnya nggak suka bawa keluar. Di salah satu wilayah itu Bang. Iya. Di salah satu wilayah di Jakarta lah ya Bang ya. Jadi kebetulan lu make di situ, lu langsung bisa dikatakan di razia lah ya Bang ya. Ditangkap di situ ya Bang ya. Langsung gue digerebek. Berapa itu Bang? Barang buktinya tuh berapa saat itu? Barang gue sih dikit sih. Cuma 0,1 lebih lah. Oh 0,1 berarti emang ibaratnya jatuhnya bisa ke rehab nantinya ya Bang ya. Kalau pada 0,1 kan. Iya. Berarti saat itu lu ketangkap apa pas hari ulang tahun apa segala macam. Bagaimana perasaan lu itu Bang? Ya perasaan gue pertama nyesek juga sih, sedih. Ya. Kok pas banget ini ya. Pas banget. Gue baru mau ngerayain ulang tahun gue ya sama bokin gue sama anak gue ya kan. Tiba-tiba gue kena begini, jadi hancur lah udah semua. Pokoknya pikiran di kepala udah cakadut lah. Ya. Terus gue mau nanya nih Bang, sorry nih. Alasan lu saat itu lu pakai apa Bang? Pas lagi ketangkap tuh? Gue pakai sabu. Sabu ya Bang ya. Alasan lu menggunakan sabu tuh apa tuh Bang? Yang bikin lu kayak, oh gue pakai aja nih, ini. Gue kenal sabu ini sih baru-baru sih. Sekitar 2020-an. Gue baru kenal sabu. Itu gue karena aktivitas gue juga sih sehari-hari. Kan gue juga kerja, punya usaha juga, terus gue kadang ngeband juga main musik.
Jadi waktu gue tuh kadang gue seharian nggak istirahat. Jadi gue butuh doping lah buat Butuh penyemangat doping. gue. Sebenarnya itu jatuhnya lebih ke doping ya, Bang, Doping ya? sih. Cuman keterusan jadi. Keterusan, jadi ketagihan gue. Ketagihan jadi, Iya. doping-doping akhirnya ketagihan nih. Dan ibaratnya pas hari apesnya justru di hari ulang tahun lagi ya. Nah, ibarat anak berapa nih, Bang? Anak gue baru 1. Anak baru 1 ya. Nah, selanjutnya nih, Bang. Di saat itu Abang ketangkep, respon keluarga bagaimana nih, Bang? Ya respon keluarga gue pasti kecewa sih. Kecewa, Kaget ya. juga. Istri juga kaget ya, Bang, Istri ya? kaget. Karena gue make barang-barang terlarang ini, keluarga gue gak ada yang tahu. Ibaratnya lu di luarnya main bersih lah Main ya. bersih lah. Karena gue jarang nunjukin nakal gue nih di lingkungan gue. Gue pasti main keluar. Iya. Ibaratnya biar keluarga juga nggak tahu apa segala macam ya, Bang, ya. Jadi berarti keluarga kaget dong saat itu, Bang? Kaget banget. Ibaratnya nih, anak gua nih ibaratnya anak baik-baik, ternyata ketangkep Iya. narkoba nih ibaratnya. Berarti kaget orang tua saat itu ya, Bang, Kaget ya? banget. Bahkan nyokap gue 4 hari nangis terus. Buset nih Nangisin gua. Nah ini teman-teman nih ibaratnya pelajaran juga buat kalian yang nonton video ini, sayangi orang tua ya, Bang, ya. Sayangi orang tua. Karena seperti cerita Bang Ale ini sendiri, sampai nyokapnya itu 4 hari ibaratnya nangis untuk nangisin Bang Ale itu benar-benar ya sedih lah kita sebagai anak ya, Bang, ya. Sedih banget. Ibaratnya belum bisa ngebahagiain orang tua, tapi orang tua justru malah nangisin kita. Malah kita bikin susah mereka. Bikin susah, benar. Nah, saat ketangkap itu, Bang, Abang langsung diarahin masuk ke mana nih, Bang? Lapas mana nih? Kalau gue sih pertama sih ke polsek dulu. Oh, ke polsek dulu ya. Gue habis polsek, baru gue selang 4 bulan, gue dioper ke rutan. Oh, rutan Cipinang. Ya, Bang, ya. Nah, bagaimana tuh, Bang, ibaratnya setelah Abang masuk di rutan Cipinang untuk pertama kalinya nih dalam seumur hidup ya, Bang, ya? Dengan suasana yang pasti berbeda dong, Bang. Beda bagaimana banget, kehidupan di luar, bebas mau ngapain apa segala macam. Terus di dalam dengan suasana segala macam, pertama kali tuh ada rasa gimana sih, Bang? Kayak kaget nggak itu? Awalnya sih gue takut. Takut ya? Karena gue beberapa kali nonton film-film yang ada alur cerita di penjara seperti itu ya. Iya. Ibaratnya selama ini kan nonton di film nih. Iya. Dan akhirnya lu ngerasain langsung nih. Gue ngerasain langsung. Gue bilang, apakah gue bakal seperti ini? Ya kan? Ternyata pas gue datang, gila, jauh banget. Beda jauh. Berarti ibaratnya yang di film itu nggak terlalu seperti di film ya, Bang, ya? Nggak terlalu seperti film. Cuma ada beberapa partnya. Yang benar, memang benar. Mungkin lu nonton filmnya yang film-film barat, Bang. Karena beda mungkin kan. Ibaratnya suasana Indo nih, Indonesia beda, Bang. Karena film barat kan kayak lebih brutal lah segala macam. Kalau Indonesia kan lebih ya santai aja gitu. Iya. Nah, selanjutnya nih, Bang. Dengan lu tadi kaget apa segala macam, lu bisa ceritain nggak apa aja yang lu lihat selama lu masuk di penjara nih pertama kali nih? Lu bisa ceritain kronologi pas lu masuk. Kan dengar-dengar ya, Bang, ya. Ini buat teman-teman tahu juga, katanya di dalam itu kan ada klasifikasi kasus, ya kan ya, Bang, ya. Misalkan kasus apa lu di dalam, misalnya baru masuk anak baru nih. Lu kasus apa? 378, ya kan misalnya, atau enggak kasus ini. Nah, itu bagaimana, Bang? Apakah benar kayak gitu? Kalau untuk klasifikasi kasus sih emang semua itu beda-bedain per kasus ya. Cuma untuk kesetaraan itu sama lah. Cuma ada beberapa yang dibedakan. Gitu. Bagaimana tuh, Bang, maksudnya tuh dibedakan tuh? Dibedakan itu lu berpengaruh atau enggak di dalam penjara itu. Ibarat pribadi lu nya ya, Bang. Pribadi lu nya. Lu ibarat punya nyali enggak, ya, Bang, ya? Iya. Mungkin punya koneksi enggak? Atau lu punya nama enggak di situ? Punya nama enggak? Ya. Atau lu udah residivis berapa kali di situ? Berarti, sorry, Bang, ibaratnya perbedaan antara orang yang baru masuk sama orang residivis itu beda ya, Bang, ya? Beda. Kalau residivis ibaratnya lebih dihormatin mungkin ya? Apa gimana tuh, Bang? Lebih dihormatin dan lebih nggak dihormatin juga sih, tergantung kitanya juga bisa ngebawanya di situ kayak gimana. Ya lebih diseganin lah. Diseganin lah kalau memang udah masuk berkali-kali ya, Bang. Iya. Oh, dia lagi. Iya. Ketemu lu lagi nih ya. Tapi kalau misalnya orang-orang baru masuk kayak lu, pasti ada rasa kaget ya, Bang, ya? Wah, kaget. Gua pertama masuk gua nggak tahu ya apa itu namanya uang kertas, uang gaulan. Itu gua nggak tahu. Gua dimintain. Dimintain itu, Bang, ya. Senilai ya lumayan lah buat gua dulu. Jadi emang di dalam itu ada ya misalkan uang setoran tuh pasti ada ya, Bang, ya? Ada. Jadi pas lu pertama kali tuh dimintain kayak gitu juga, Bang? Dimintain gua. Nah, Bang, satu lagi nih kan yang gua dengar-dengar juga ya buat teman-teman tahu juga.
Kata di saat kita masuk itu biasa kita diklasifikasikan dari mana kita berasal nih. Misalkan lu dari utara nih, dari timur, dari selatan atau dari barat atau enggak dari sukuan. Nanti langsung disaring gitu, Bang. Lu masuk di sini nih, gabung sama anak kita nih. Emang kayak gitu, Bang? Kalau gitu sih emang iya. Cuma kita bukan disaring sih, sebenarnya anak-anak kita yang jemput kita. Oh, gitu. Ibaratnya. Misalnya kayak gua nih, gua bad boy. Anak bad boy pasti nyari gua. Anak-anak dari bad boy utara ya, Bang? Utara. Oh, ini ada anak-anak kita juga nih. Iya. Langsung disambut lah di dalamnya, Bang. Disambut. Misalkan gua nih anak dari Arek gitu ya, Bang. Arek, langsung dijemput gitu, Bang. Oh, berarti di dalam itu bisa dikatakan di saat kita masuk langsung dicari nih, Bang. Ibaratnya ini anak-anak kita nih, langsung gabung sini. Gitu, Bang, ya. Iya. Bukan kita yang disaring sama petugas atau apa, tapi orang kita yang nyamperin. Ini juga fakta unik nih teman-temannya. Ibaratnya hal-hal kayak gitu emang udah lumrah ya, Bang, ya. Ibaratnya kekeluargaan itu salah satu faktor penting di dalam ya, Bang, ya. Karena ibaratnya kalau kita sendiri-sendiri juga konyol. Konyol, kita mau ngapain bingung. Iya, benar. Makanya buat gua persaudaraan, pertemanan, kekeluargaan yang paling erat itu udah di dalam. Di dalam ya, Bang. Benar, itu paling real, paling murni. Nggak ada kebohongan-kebohongan kayak gue suka malu di depan lu, cuma di belakang gue nggak suka lu, nggak ada. Lu nggak suka. Ibaratnya kalau nggak suka ya nggak suka. Iya. Kalau suka ya udah, apa adanya aja lebarnya. Nggak ada belakang lain, depan lain ibaratnya, Bang. Iya, betul. Nah, berarti di saat Abang masuk di Cipinang ini, Abang langsung gabung di anak-anak bad boy nih ya, Bang? Bad boy gua. Nah, berarti pas di dalam itu ibaratnya istilah-istilah kayak kepala suku gitu-gitu, kayak misalkan Korpe yang pernah gue denger ya, Bang. Itu memang ada itu, Bang? Itu ada. Bisa dijelasin nggak itu, Bang? Kalau untuk Korpe sendiri kan itu untuk orang-orang yang sekiranya kekurangan biaya di sana, nggak mampu untuk bayar lapak atau kamar. Oh, berarti lapak kamar tuh bayar juga tuh, Bang? Itu bayar, bro. Itu berapa tuh, Bang? Biar teman-teman juga yang nonton tahu nih. Ini rate-nya sih kalau di Rutan Cipinang ya. Tahu gua, kita tidur di lorongnya 100.000. Biar teman-teman tahu nih, tidur di lorong itu pakai apa, Bang? Langsung kosongan aja tuh di lantai. Pakai matras. Pakai matras 100.000. 100.000. Kalau di dalam itu 250 sampai 350.000. Itu rate-nya, Bang. Tergantung kamar ini istimewa atau enggak. 250.000 sampai 350.000 ya, Bang, ya. Di lorong. Kalau misalkan nggak bayar tuh, kalau nggak bayar kamar, ibarat lu nggak ada duit nih. Kan gue juga pernah jadi pengurus blok juga. Kalau yang nggak bayar ini kayak anak hilang atau apa, kita lempar ke kamar hantu biasanya. Kamar hantu tuh bagaimana tuh, Bang? Jadi dia tuh biayanya lebih murah. Cuma kapasitas kamar ini lebih banyak orangnya. Dan kadang kamar hantu ini dikeong, ditutup. Nggak dibuka ya, Bang? Dibuka. Kasian lah. Nah, kalau misalkan satu ruangan itu banyak orang tuh, Bang, itu gimana tidurnya, Bang? Ya gitulah, kadang ada yang berdiri ganti-gantian. Buset. Tidurlah. Sampai ada yang berdiri, saking benar-benar nggak muat lah ibaratnya, Bang. Makanya kalau mau nyaman, ya lu harus bayar. Ibaratnya kalau di dalam itu berarti lu ada duit, ya lu bisa hidup tenang. Ibaratnya mau tidurnya nyenyak ya, Bang, ya. Pokoknya matraman lah, makan tidur aman. Betul. Bener-bener matraman, bener. Justru ibaratnya bisa dikatakan berarti begini ya, Bang, ya. Lu kalau misalkan nggak ada duit, jangan coba-coba masuk dah. Jangan coba-coba masuk. Kalau nggak ada duit ya, Bang, ya. Lu kalau mau masuk ke dalam, lu harus punya duit dulu yang banyak lah. Iya. Ya kalau bisa jangan, Bang. Kalau bisa jangan. Coba kalau mau jajalin ya, gitu lah, punya duit banyak dulu. Iya, bener. Ibaratnya kalau lu nggak ada duit di luaran, lu masuk juga ibaratnya sama bunuh diri ya, Bang. Bunuh diri. Kalau misalkan makan nih, Bang. Iya. Pengalaman lu nih selama lu masuk kemarin nih, kayak kalau kita sering dengar kan nasi cadong tuh ya, Bang. Nasi cadong, benar. Nah, itu nasi cadong bener itu, Bang. Berarti keras itu kalau misalkan 5 menit nih, keras tuh. Bener, kalau kena angin pokoknya udah keras dah. Dan lebih ngeselin lagi, sebelum makan pun kita harus milihin tuh beras. Itu ada batunya atau enggak. Astaga. Iya, makanya kadang gue juga mau makan, ya gue beli nasi lagi, sebutannya nasi reman lah. Nasi reman. Kalau reman beda, karena ya buat gue makanannya kurang mencukupi sih. Ini juga sebenarnya perhatian dari pemerintah juga ya, Bang. Iya. Ya mungkin ini permainan dari oknum-oknum di dalam juga apa bagaimana kan, karena biasa setahu gue tuh ada dana-dana dari pemerintah untuk lapas-lapas, untuk makanannya gizi segala macam, tapi dikasih kalau lauk tuh, Bang. Yang pernah gue dengar ya, jatah untuk napi itu per orang itu 18.000 sekali makan ya. Tahu gue.
Cuma pas gue Tapi realitanya pas gue lihat itu 5.000 aja nggak ada sih kata gue. Astaga. Berarti emang benar-benar menyedihkan lah untuk Sedih makan banget. emang ya. Bener. Gue lebih baik susah di luar daripada susah di dalam. Untuk makan apalagi nih Iya. Bang ya. Ibaratnya kalau lauk itu semana itu Bang? Seukurannya tuh. Mana ya? Ibaratkan jari aja mungkin sekelingking nih. Buset. Di atas sekelingking malah. Kalau sayur ada juga sayur Bang? Sayur ada, cuma sayur jarang ada yang makan. Kenapa tuh Bang? Wah serem dah pokoknya bentukannya. Iya lu ngeliatnya udah nggak pengen. Udah lihat bentuknya kayaknya udah nggak nafsu buat makan ya Bang ya? Udah nafsu banget. Bener-bener. Berarti emang ibarat kalau ada duit, berarti ada kantin itu Bang di dalam? Ada koperasi juga. Ada koperasi. Kalau emang lu mau makan yang lain ya lu bayar. Lu bayar, lu beli. Bener. Cuma ya harganya jangan sama yang di luar bro. Itu di dalam lebih mahal. Lebih mahal. Iya, ibarat kata lu tinggalnya di daerah selatan lah. Iya. Wah, gila sih. Iya. Ibaratnya kalau emang kita benar-benar nggak ada uang ya lu makan nasi cadong itu. Iya. Apa adanya yang disediain aja Bang ya. Lu ngerokok aja sebatang goceng bro di sono. Buset. Sebatang goceng. Yoi. Berarti emang di dalam ini perputaran duitnya nih kenceng ya Bang ya? Wah, mantep banget sih. Gua kalau punya koneksi, gua pengen buka usaha di situ kayaknya. Iya benar-benar. Karena tadi seperti Abang bilang kayak rokok aja 5.000, apa segala macam. Berarti itu benar-benar ya perputaran uang tuh kenceng. Kenceng banget. Nah terus nih Bang, ibaratnya kan di dalam kan apa-apa serba duit nih. Iya. Apa-apa serba uang ya. Udah lah ibaratnya ujung-ujungnya duit. Bagaimana caranya misalkan Abang atau mungkin teman-teman di dalam lah ya kan untuk survive nih, untuk bertahan hidup nih. Misalkan mungkin ya mau kerja inilah, kerja kan gue dengar-dengar juga ada yang jualan nasi, ya, ada yang jualan ini itu segala macam. Pokoknya segala macam pekerjaan lah dijajal untuk bisa bertahan hidup, dapat duit lah ibaratnya. Nah itu pengalaman lu bagaimana tuh Bang di dalam? Pengalaman gue ya bertahan hidupnya seperti itu sih yang benar. Kadang kita kalau udah nggak punya kemampuan lain ya kita jualan asongan, kayak jualan lauk, jualan nasi gitu loh. Atau kita bantu-bantu, kita bisa jadi tamping. Oh, tamping itu tahanan pendamping. Kayak kita jadi tamping register, tamping camp, atau dapur. Dapur iya benar-benar. Terus jaga koperasi. Itu sih lumayan sih. Gue juga pernah jadi pengurus gitu, pengurus blok. Dan buat gue itu efeknya baik juga sih buat kita. Daripada kita harus minta keluar, kita nyusahin keluarga, nyusahin teman-teman kita, ya kan? Betul. Berarti ibaratnya sepintar-pintarnya kita aja untuk bertahan itu tuh bagaimana nyari duit di dalam ya Bang? Iya. Pokoknya benar-benar survive banget lah kita dalam. Survive banget bener. Nah terus nih Bang, seperti yang tadi gue bilang ya kan Bang ya, ibaratnya kayak di dalam tuh ada geng-geng lah Bang ya. Ini menarik juga nih kehidupan di dalam karena seperti lu bilang tadi, gue pribadi juga gue nonton nih alur cerita nih film-film penjara-penjara di luar. Iya. Kalau penjara di luar itu kan ada kayak geng-geng negro, hewan, ada geng-geng yang kulit-kulit putih, ada geng Latin di Meksiko. Iya. Nah di dalam tuh ada juga itu Bang. Ada. Kita nah, ada. Coba gimana itu Bang? Ceritain di dalam tuh geng-geng apa aja itu maksudnya tuh? Jadi geng-gengan kita ini per wilayah sih. Misalnya kayak gue Jakarta Utara. Gue Utara Priuk itu bad boy. Bad boy ya Bang ya. Bad boy. Dan beda lagi kayak halnya seperti Timur, Selatan itu sel team. Gabung nih anak Jakarta Selatan, Jakarta Timur nih. Sel team jadinya Selatan Timur. Terus Barat Pusat. Baratpus nih. Terus Palembang, Lampung, PLG. Iya. Terus kalau Ambon ya Timur. Ambon Timur. Ya. Dan Jawa Arek mungkin ya. Jawa Arek. Ya. Bata Korea. Berarti emang bendera-bendera masing-masing di dalam. Bendera masing-masing. Berarti ya kalau bisa dikatakan ya teman-teman juga biar teman-teman yang nonton ini tahu, berarti alur cerita film yang biasa gue nonton di film-film barat ada gengnya emang bener ya Bang? Emang bener. Kalau jalan tuh rombongan nih. Rombongan. Bisa ada ketua gengnya nih Bang. Kalau misalkan kepala sukunya nih. Digerombolin nih. Pasti. Rame. Itu bener itu Bang? Pasti bener. Berarti bener-bener kayak di film ya Bang? Bener kayak di film. Berarti ibaratnya setiap jalan kemanapun lu jalan dirombongin anak yang lilingin ibarat bodyguardnya lah. Bodyguardnya. Tapi pernah ada pengalaman tuh Bang, gesekan di dalam apa segala macam. Lu kan anak-anak bad boy nih. Bisa dikatakan anak-anak Priuk juga basis masanya besar juga kan kalau misalnya di Cipinang. Yang setahu gua nih Bang. Nah, pernah nggak lu punya pengalaman tuh Bang, gesekan sama kelompok-kelompok lain di dalam nih? Gua bahkan 2 kali selfie bro. Seltikus nih? Iya, 2 kali selfie gara-gara itu gesekan itu. Coba dong bisa diceritanya biar teman-teman yang nonton pada tahu nih. Jadi gue gesekannya sih pasti mau
geng-geng jauh lah. Iya. Palembang, anak Lampung, gue pasti gesekan sama mereka mulu. Mereka terus. Berarti bad boy ini sama geng-geng kelompok-kelompok PLG atau Palembang di Lampung ini sering terjadi gesekan Bang ya? Sering terjadi di Cipinang ya Bang ya? Cipinang. Bahkan di lapas-lapas lain pun mungkin. Justru kalau sama kelompok-kelompok lain kayak mungkin kelompok Timur, Ambon, atau kelompok Arek, kelompok Korea itu jarang gesek bad boy ini Bang. Jarang banget kita. Justru sama PLG nih. Sama PLG. Entah hal-hal sepele pun bisa jadi gesekan kita. Coba bisa diceritain nggak tuh Bang? Bahkan kayak, ya emang sih gua yang salah sih waktu itu. Gue emang berhutang gitu. Ada hutang lah. Gua di BNN secara menurut gua nggak manusiawi lah. Ditagihnya nih. Ditagihnya. Ya, secara manusiawi nih ya Bang ya. Sebutannya BNN lah. Bagian nagih-nagih nih. Iya. Padahal gua tetap membayar minus gue itu. Tapi ibaratnya mungkin ada bahasa-bahasa yang nggak baik, dengan cara-cara yang nggak baik mungkin ya Bang ya. Mungkin yang nagih ini pun kurang suka juga sama gue, mungkin ya. Sampai gue sempet nanya, gue nggak pernah nyari masalah sama lu, gue gitu ya. Tapi kenapa lu selalu nyari ribut sama gue? Emang lu nggak ada masalah kata dia? Lu nggak ada masalah sama gue, cuma gue aja yang mau nyari masalah sama lu. Buset, ini dari kelompok PLG tadi Palembang nih. Langsung bilang kayak gitu Bang? Langsung gitu. Buset, berarti emang di dalam ini mungkin karena bad boy juga punya bendera yang besar, mungkin dari kelompok Palembang Lampung juga bendera yang besar, mungkin ibaratnya mereka seperti itu Bang, ibaratnya cari gara-gara lah ibaratnya, emang supaya untuk pukul mental lah ibaratnya. Dia pengen ngetes mental kita. Ngetes mental ibaratnya. Nah saat itu pas digituin terjadi gesekan berarti itu Bang? Gesekan, itu gua hampir gede-gedean banget itu. Ya. Itu udah satu blok udah naik semua, udah tutup tuh keong. Kalau emang nggak ada ketua yang misahin mah habis deh, gue nggak tahu kayak gimana. Kalau nggak ada ketua yang misahin saat itu, siapa tuh yang misahin tuh Bang? Ada sih abang-abangan gue. Iya. Yang misahin saat itu ya Bang ya. Itu udah berapa orang pada ngumpul saat itu Bang? Wah 50-an lebih dah mungkin. Gue juga nggak tahu. Itu kalau emang kejadian bisa chaos itu di dalamnya Bang. Chaos banget itu. Sampai petugasnya udah nggak bisa misahin. Tapi kalau misalkan nih Bang, ibarat kalau di dalam nih ada chaos, ada misalkan gesekan, itu petugasnya oknum-oknum lah ya Bang ya. Itu mereka misahin atau emang dibiarin aja gitu Bang? Mereka misahin pasti. Oh misahin ya tetap ya Bang ya? Tergantung. Lihat dulu mereka kuat atau nggak misahinnya. Kalau mereka nggak kuat ya mereka pasti manggil-manggil kepala sukunya. Untuk ngelerai semuanya. Karena anak-anak yang nurut sama kepala suku. Seperti tadi bilang ya Bang, setiap geng atau setiap kelompok ini punya kepala suku masing-masing ya Bang ya. Ibaratnya ada yang dituakan lah. Ada yang dituakan. Nah, ibaratnya seperti yang tadi Abang bilang nih, gesekan apa segala macam, mungkin itu karena kelompoknya jumlahnya besar, sehingga sipir-sipir ini nggak bisa untuk melerai Bang ya. Mungkin kalau misalkan perorangan Abang 1 lawan 1 mungkin bisa dilerai. Mungkin kalau 5 berlima lah 5 berlima masih bisa, betul. Tapi kalau udah 50 orang kayak begitu, udah puluhan gitu mah udah mungkin mereka juga udah pusing. Iya benar. Iya benar. Nah, selanjutnya nih Bang, itu berarti saat masalah itu sebelum Abang ke sel tikus apa segala macam kan dipisahin tadi tuh sama tetua lah ya, yang dihormatin lah. Itu sesama dari PLG, dari pihak Abang juga sama tuh bertemu apa gimana tuh? Sama, kita ya pasti dirundingin dulu lah. Udahlah. Petugas. Ya, jadi gimana enaknya? Kalau daripada lu masih satu blok, mending lu gue selti biar lu pindah blok. Kan kalau habis di selti itu kita otomatis pindah blok. Iya. Nah, berarti masuk di Selti nih Bang? Berapa lama di Selti nih Bang? Gue Selti sih beda-beda sih. Pertama itu gue 18 hari. Berarti lu berapa kali masuk Selti? 2 kali gue. Kasus sama juga, gesekan juga? Iya, gesekan juga gue. Sama juga sama PLG juga? Buset. Gue nggak tahu gue berarti. Lu kayaknya ribut sama yang sono mulu nih Bang? Iya, makanya gue bingung. Makanya entah mereka ada dendam pribadi sama gue ya, gue juga nggak tahu itu ya. Iya, berarti yang pertama 18 hari. 18 hari. Yang kedua? Yang kedua hampir 21 hari gua. Berarti kalau total udah sebulan juga tuh 30 lebih kan? Nah, Abang bisa ceritain nggak ini suasana di sel tikus tuh kayak gimana sih Bang? Sel tikus sih. Untuk di Cipinang ya Bang ya? Iya, untuk di Cipinang ini ya masih manusiawi lah gue bilang. Manusiawi ya. Cuma ya untuk tidur kita agak dempet-dempetan. Kali satu itu cuma muat 4 orang. Waktu kemarin lu berapa orang? Gue 4 orang sih. 4 orang Cuma ya? ada yang 5, ada yang 6. Buset. Iya, kalau udah penuh tuh udah overload ya. Itu ruangannya sebesar apa Bang? Wah, cuma sepetak doang, 2 kali 3. Segini semejain apa? 2 kali 3 lah, lebarnya 2, panjangnya 3 dah. Udah sama kamar mandi tuh. Ini kita tidur nih. Ini udah kamar mandi nih sini. Itu kalau misalkan sore ya Bang ya? Kalau misalnya kita mau buang air, di situ langsung? Di situ, cuma ada sekat sedikit. Oh iya. Iya, nggak terlalu
kebuka lah. Iya. Cuma gue dengar sih ada beberapa di lapas-lapas yang ya beberapa sel tikus yang bikin jerah kita biar nggak ngelakuin itu lagi. Berarti bisa dikatakan kalau sel di Cipinang ini masih manusiawi ya, Bang? Lah. Kita juga masih bisa teriak-teriak lah ke penampungan, minta rokok apa. Berarti kalau misalkan, gue mau rokok nih, gini-gini. Iya, tinggal kita gedor-gedor aja udah. Mereka bakalan ngasih nih. Ngasih, kalau enggak ya kita gedor-gedor sampai berisik. Ibaratnya kalau punya ngasih pun dari kelompok abang nih, ibaratnya bad boy nih. Ayo patung-patungan nih buat ngasih nih. Iya, buat ngasih di sel. Karena ya gitulah, balik lagi ke kekeluargaan kita. Iya, brotherhood-nya emang kenceng di dalam memangnya. Ibaratnya saling melindungi lah satu sama lain, apa segala macam. Ada yang susah, saling tolong. Makanya seperti tadi lu bilang, Bang, ibaratnya lu mendapatkan pelajaran hidup, kesetiakawanan, solidaritas itu di dalam justru. Di dalam. Sampai kayak gitu tadi lu di dalam CLT lu masih bisa minta rokok, apa segala macam, ya luar biasa itu, Bang. Berarti lu selama 18 hari itu bener-bener lihat cahaya gitu, Bang? Kagak lah, itu gelap banget sih. Berarti cuma lampu-lampu, tahu nggak lampu-lampu ayam? Tahu. Ya gitu doang. Ya kayak remang-remang begitu. Iya, kayak gitu doang. Itu berarti yang dikena mental kita itu, Bang. Mental kan yang ibaratnya serang, ibaratnya lu nggak ngeliat apa-apa selama 18 hari. Ya ibaratnya lu tahu jam pergantian hari kayak gimana itu ya? Iya, bingung kali gue nanya-nanya doang. Kayak nganterin makan ini jam berapa sih? Hari apa ini? Hari apa? Buset. Nah, untuk lu ngisi waktu di dalam biasa ngapain, Bang? Apa lu tidur, apa-apa? Gue sih pas di CLT ya alhamdulillah ya. Gue kadang sholat, ngaji, baca. Masih bisa sholat di dalam itu? Bisa. Jadi kita saling mengerti aja lah sama yang lain gitu. Kalau ada yang sholat, ya dulu sholat di atas nih, kan di bawah kadang becek, banjir, itu sholat di atas, kayak dak gitu model. Oh iya. Berarti masih saling mengerti ya, Bang ya? Kalau gue pernah sholat, gue bengong. Kok lama-lama pikiran gue jadi ngawur di dalam sel itu. Jadi ngawur tuh seperti apa tuh, Bang? Kayak ngeblank gitu lu. Mikirnya nggak jelas. Jadi kayak halu lah ya, Bang? Jadi kayak halu. Jadi nah ini selanjutnya nih, Bang. Gue balik lagi nih ke pertanyaan awal mungkin nih. Di saat lu masuk apa segala macem, ya kan? Mungkin ada nggak lu misal, apalagi tadi di CLT gitu kan, ada pikiran-pikiran yang ya kalut lah ibaratnya. Pernah nggak lu ngerasa kayak putus asa, pengen ya pokoknya putus asa dalam kehidupan, kok gue begini ya, mungkin lu mau, kan gue banyak dengar juga ya, Bang, mungkin biar teman-teman juga tahu nih, banyak juga mungkin informasi yang gue dapat di dalam itu banyak yang bunuh diri, ya sorry aja, Bang ya, mungkin ada yang mungkin disiksa apa segala macam, itu lu pernah ngalamin nggak, Bang? Misal ada keinginan gitu, arah situ bunuh diri. Kalau gue bahkan udah ngelakuin. Udah ngelakuin gue. Itu bagaimana ceritanya, Bang? Jadi gue awal-awal datang ini gue nggak tahu nih arah gue harus kayak gimana di sini. Karena ibaratnya masih buta map lah, ibaratnya baru pertama kali. Jadi bingung lah ibarat mau ngapain ya, Bang. Ngapain. Terus gue butuh biaya yang cukup banyak lah di dalam ini. Saat itu ya, Bang. Saat itu gue minta ke orang tua gue pun, orang tua gue lagi keadaannya sulit. Iya. Dan yang bikin gue sampai ngelakuin hal itu pun karena gue berpikir, kok beda banget ya. Di saat gue di luar, gue punya segalanya, banyak yang ngerangkul gue. Pas gue di dalam, bahkan orang tersayang gue pun tega-teganya ninggalin gue. Dan yang bikin gue kepikiran nambah parah lagi tuh soal anak gue. Oh ya, bagaimanapun seorang anak itu benar-benar banget. Ibarat kalau misalkan lo dijenguk, apa mungkin lu masih ada kekuatan ya, Bang? Iya. Masih ada rasa untuk gue harus bisa bangkit apa segala macam, semangat lagi. Tapi bener-bener lu nggak dijenguk sama sekali? Sama sekali. Selama lu ngejalanin itu lu nggak bener-bener nggak dijenguk? Nggak pernah dijenguk. Gue nggak pernah dikasih lihat anak gue sekalipun selama itu. Tapi gue bersyukur masih ada nyokap gue yang selalu support gue. Itu yang bikin gue kuat sih. Yang bikin kuat ibaratnya doa ibu lah ya, Bang. Doa ibu. Mungkin yang ngelakuin hal bunuh diri itu kebodohan gue mungkin. Saat itu lu mau ngelakuin apa, Bang? Mau bunuh diri dengan bagaimana? Gue minum cairan pembersih pakaian. Buset. Ibaratnya lu udah ada pikiran ke situ, udah lah mending gue nenggak ini aja nih buat ngakhirin hidup udah gak ada yang sayang lagi sama gue. Iya. Kayak gue berpikir mungkin dengan gue mati mereka baru sadar kehadiran gue. Mungkin kebanyakan orang begitu, Bang. Kalau boleh kita ngomong jujur ya, teman-teman ya. Kebanyakan orang baru sadar arti kehilangan seseorang di saat orang itu udah nggak ada. Di saat orang itu udah nggak ada, benar. Iya, di saat orang itu ada ya udahlah cuek aja segala macam. Tapi di saat orang itu baru kehilangan. Kenapa dia ini begini? Yang benar itu kadang-kadang. Cuman ya janganlah, Bang ya, kita harus kuatkan iman. Ada orang tua yang harus kita bahagiain segala macam.
Cuman ya itulah emang berarti benar ya Bang ya, di dalam Benar. itu mental kita kena, bahkan ada rasa ingin bunuh diri, apa segala macam, itu benar berarti Bang ya? Benar, Pak. Bahkan banyak yang umurnya di bawah gitu yang masih muda-muda yang kasus narkoba, cuma dia hukumannya lebih tinggi, itu bahkan pada goyang. Goyang itu ya sedikit agak nggak waras lah. Bisa dikatakan bisa jadi nggak waras itu Iya. Bang ya? Karena Kerja mungkin tinggi hukumannya itu Bang? wah itu sangat tinggi sih, di atas 10 sih. Set kalau di atas 10 mungkin ya pasti kena Bang Iya, mentalnya. ada juga yang enggak. Karena mereka pun mungkin udah nggak ada yang ngurus, terus dia minta mau bantuan sama siapapun udah nggak ada. Bisa dikatakan mungkin anak hilang. Anak hilang, udah nggak ada yang bisa dihubungin sama sekali. Udah hukumannya tinggi, udah gitu anak hilang juga nggak ada yang jenguk, nggak ada yang ngurus, nggak jelas lah ibarat statusnya dia nih. Jadi dia ngerasa ya udahlah daripada gue ini mending gue bunuh diri aja, mungkin begitu ya Bang ya. Betul. Tapi seperti yang lu bilang kalau misalkan dia hukumannya tinggi pun di dalam dia masih kuat ya, karena mungkin ada yang backup dari luar, Bang. Ada yang tercukupi. Jadi tercukupi ya, mungkin dia juga nggak ada pikiran sampai ke situ. Nggak ada. Tapi seperti yang tadi lu bilang, kalau emang nggak ada yang ngejenguk, apa segala macam ya wajar Bang. Lu aja tadi nggak dijenguk anak aja ibarat langsung ngedown ibaratnya. Itu parah. Apalagi 10 tahun lu kagak siapa-siapa. Ya lu. Mungkin gue udah mati beneran kali ya. Iya Bang. Itu emang bener-bener berpengaruh banget sih. Emang ibaratnya orang-orang terdekat support itu mereka dibutuhkan banget sih. Nah, selanjutnya nih Bang, pertanyaan gue nih. Kayak tadi kan ibaratnya ada uang, apa namanya, uang gaul ya Bang ya, uang kamar. Uang kamar tuh berapa kali bayar tuh Bang? Itu seminggu sekali. Seminggu sekali? Seminggu sekali kita harus bayar. Siapin 100, 2,5. Buset. Ya gue sih maklumin sih. Maklumin kenapa semahal itu. Karena kita perharinya pun harus ya jatah preman lah. Iya, betul. Jatah preman. Tapi nyetornya ke siapa itu Bang kalau uang kayak gitu? Ya oknum-oknum tertentu. Paham lah itu ya. Ya ibaratnya tanda kutip lah ya. Pasti nonton di sini juga udah paham. Iya, pasti teman-teman nonton paham. Iya. Oknum lah sebutnya. Tapi oknum kalau banyak juga udah bukan oknum Bang. Kalau oknum 1-2. Iya. Tapi kalau banyak gua rasa sih ya hampir semua. Hampir semua. Pasti begitu. Cuman ya udahlah, ya kan. Cuma kan itu balik lagi untuk kebebasan kita juga. Iya, ibaratnya supaya kenyamanan kita iya. juga. Siapa sih lu yang mau ditutup selama 24 jam, lu nggak mau kemana-mana, sementara yang ninggalin tempat itu banyak. Lu susah tidur apa. Benar. Apalagi sampai tadi lu bilang gitu Bang, ada yang berdiri tidurnya, ya kan. Kan kasihan ibaratnya. Lu ngejalanin hukuman dengan kondisi berdiri apa segala macam, ya itu kasihan, benar-benar parah sih. Nah, selanjutnya nih Bang, gue juga sering dengar banget nih, ibaratnya dari informasi di luar ya Bang ya. Kalau misalkan kasus kayak pemerkosaan, terus pencabulan, pelecehan, itu bakal disisa habis di dalam itu Bang. Itu benar apa enggak tuh Bang? Itu benar. Itu benar berarti Bang ya? Benar kalau dia nggak bisa 86 sama kita. Itu bagaimana tuh Bang? Maksudnya 86 bagaimana tuh Bang? Jadi gue bekas pengurus. Ini gue pengurus ini tugasnya itu ngurusin OT baru. OT baru. Gue juga nggak tahu nih singkatan OT itu apa dia sampai sekarang ya. Yang tahu OT mungkin komen nanti. Mungkin abang-abang yang pernah juga di dalam punya pengalaman dan tahu singkatan OT, mungkin nanti abang bisa komen di bawah. Jadi OT ini lu udah tanya ke orang juga jawabannya ya udah begitu aja gitu. Gua nanya yang bertahun-tahun di situ pun nggak tahu dia. OT itu apa? Yang penting udah OT udah turun-temurun udah OT gitu. Iya. Nah, lanjut Bang. Kalau kasus pemerkosaan itu gua emang dalam pribadi gua pun gua benci tuh. Iya, apalagi anak lu cewek kan. Anak gua cewek, adik-adik gua cewek semua ya kan. Gua nggak mau dong gitu sama orang lain yang bertanggung jawab. Iya, betul. Ya gua juga gila cewek gitu loh. Iya. Ya ngaku ya jujur ya Bang. Gua gila cewek. Namanya berarti normal. Cuma gua gila cewek itu yang seumuran gua lah. Iya. Dan itu juga ranahnya suka sama suka. Bukan gua memperkosa atau mencabuli ya. Bukan memaksa. Iya, betul. Dan kalau maksa-maksa gitu, emang lu nggak bisa jajan di luar. Iya, betul. Gitu. Kenapa harus memaksa, merusak masa depan orang? Iya, gitu, apalagi ada yang gue dengar cabulin anak tirinya lah. Lagi bocah masih di bawah umur. Bocah itu gue paling kesel banget itu. Itu pasti habis di dalam itu Bang. Habis. Itu pertama datangnya gue sambut, gue kasih makan kecoa. Itu udah A1 gue kasih makan kecoa pasti. Pasti makan kecoa itu Bang. Makan kecoa itu orang. Itu mah mungkin wah kacau. Dipukul juga tuh Bang. Pasti. Itu gue antemin tuh. Dibalsem, kan gue sering dengar tuh dibalsem katanya tuh Bang. Itu bukan balsam lagi. Itu sambelan, berapa macam sambel tuh gue jadiin satu, campur balsam. Itu gue suruh ngelakuin hal kayak gitu dah. Itu setiap hari?
Setiap hari. Sampai dia putus pokoknya lah. Putus 86-nya dia. Berarti emang benar-benar disiksa. Makanya gue denger juga banyak juga orang yang kesiksa, terus dia bunuh diri juga karena dia nggak kuat tuh bang. Karena nggak kuat. Disiksa di dalam, terus dia akhirnya bunuh diri karena memang kayak gitu. Makanya sempat gue denger tuh bang bahasa. Ini biar teman-teman juga tahu. Kalau emang lo masuk penjara, bukannya kita menyarankan masuk penjara enggak ya bang ya? Enggak. Kalau emang lo masuk penjara, jangan coba-coba kasus pencabulan atau pemerkosaan ya bang ya. Itu jangan. Karena itu udah paling rendah banget itu. Dan pasti lu bakalan disiksa. Pasti, ya abis-abisan. Abis-abisan. Emang udah rendah banget. Dan itu katanya kasus paling dibenci. Paling dibenci. Sama warga binaan di dalam itu bang ya. Itu udah dari zaman dulu sampai sekarang bang. Turun-temurun ya bang. Tapi kalau misalkan kayak kasus pembunuhan tuh bang. Misalkan nih, habis bunuh orang ini kan. Masuk. Itu bagaimana bang? Tetap balik lagi kepada pribadi orangnya juga. Balik lagi ke pribadi orangnya ini. Meskipun lu kasusnya ngeri dari luar, kalau emang lu di dalam gak kuat-kuat mental ya tetap aja diinjek juga bang ya. Juga. Ada beberapa sih, cuma ada beberapa yang jadi orang atas. Kemudian ada beberapa yang jadi ya lu malah disepelein orang walaupun kasus itu pembunuhan. Iya. Berarti emang semua kembali di dalam itu semua kembali kepada pribadi. Diri kita sendiri bang ya. Bagaimana kita ngebawa diri kita, terus bagaimana kita bergaul ya bang ya. Seperti tadi abang bilang di dalam itu ada kelompok-kelompok. Bagaimana cara kita bisa bergaul sama teman-teman kita, solidaritas ya bang ya. Karena kalau kita kuper ibarat kurang pergaulan, sendiri diam, habis itu di dalam. Waduh, nggak ada yang nemenin lu. Iya. Itu ibarat kata lu bikin sengsara diri lu sendiri. Kalau nggak bisa bergaul ya. Nggak bisa bergaul. Makanya lu harus pintar-pintar bergaul lah. Benar-benar. Nah di dalam ini kan ada yang nyeleneh nih bang. Iya. Ini kita nyeleneh. Wah, gue sering dengar juga nih. Biasanya kan dari odol nih, bikin tasbih. Oh, iya. Itu kan sering banget tuh bang. Iya. Itu pasti tuh. Gue setiap ketemu orang atau apa, itu pasti yang dibahas pasti masalah tasbih. Itu souvenir dalam bro. Souvenir dalam ya itu. Mah gue bilang, itu maksudnya bagaimana tuh bang tasbih? Emang bener bikin tuh di dalam bang ya? Gue juga pernah bikin. Gue bikin. Cuma gue copot lagi. Kenapa itu bang? Karena gue waktu masang itu. Ini sorry ya 18+ nih buat teman-teman. Ya, yang paham pasti paham ya bang ya. Jadi tasbih ini ya katanya sih ya. Iya. Ya buat souvenir lu ntar keluar buat sama Pak Bokin dulu lah ya. Biar lebih mantep lah ya bang. Iya. Gue bikin tuh, gue sempet bikin itu gue bikin bijinya aja itu gue gosokinnya lama banget belum sampai pegel. Sampai bener-bener jadi biji tuh bulat, ada yang bulat, ada yang panjang oval. Gue bikin yang panjang oval. Entah itu gue bikin tasbih kegedean atau yang nusuknya itu kekecilan. Jadi tasbih gue itu pas sudah masuk harusnya kan 3 hari ini udah kering lah. Iya. Cuma aku nggak kering-kering, basah mulu gue ya. Jadi keluar tasbih gue. Wis. Ya udah mau nggak mau namanya mata kucing udah nggak bisa. Tapi perih nggak sih itu bang? Wih, perih. Tapi demi sebuah hal yang nikmat, gas terus. Tapi pas dibikinnya nggak ada sakit-sakitnya. Oh justru pas dibikin itu nggak ada sakit-sakitnya? Nggak ada sakit-sakitnya. Cuma tusuk, zlep, masukin tasbih, ikat, sakitnya itu pas diurut. Ngerapin posisinya, itu yang sakit. Itu tusuknya malah nggak sakit. Justru pas ngerapin posisinya dia dipindahin posisinya justru itu yang bagian sakitnya itu ya sakit karena kan kita narik daging kan. Makanya gue selalu nanya tuh mengelannya tuh pasti kayak gitu bang. Itu pasti souvenir itu bang ya. Bahkan gue bikin 1 aja gagal, apalagi yang ada yang bikin 5, 6. Iya kan gue sering lihat tuh ada yang sampai 2, ada yang sampai 3 tasbih. Gue bilang gila. Ini bener aja. Cuman ya begitu bang katanya emang buat tanda kutip memang buat pasangannya di luar. Buat balas dendam lah, ibaratnya udah lama kan ibaratnya nih di dalam nih. Nah cuman bang, ini penasaran juga nih. Apa? Kan di dalam kan nggak tersalurkan nih bang. Ya kan, ibaratnya lu ngeliat batangan semua. Iya. Kagak ada ceweknya ibaratnya. Ada 2 opsi sih. Opsinya apa tuh bang? 1 lu VCS. Bisa ya bang ya? Ada VCS berbayar. Berarti kalau handphone itu megang tuh bang? Megang. Cuma ya pinter-pinteran. Berarti mungkin kalau misalkan ada razia dari sipir, pinter-pinter kita harus cepet-cepet. Harus cepet umpetin. Iya. Kita juga punya banker kan. Oh, ada banker ya. Untuk ngumpulin ya bang ya. Ngumpulin. Untuk tempat sembunyinya. Iya. Soalnya kalau kena petugas lumayan juga bro nembusnya. Mungkin sesuai dengan harga handphonenya ya bang ya. Kurang lebih sih. Misalkan HP lu iPhone, nebusnya mahal. Kalau misalkan HP lu yang biasa-biasa, kayak tinut-tinut Nokia, ya murah. Nggak ada sih sekarang udah nggak ada Nokia lah. Android semua. Android semua. Nah kan misalnya gitu bang. Tapi emang benar sih misalkan Android. Berarti itu VCS itu ada ya bang ya? Ada. Jadi kita ini nyari VCS ya buat menyalurkan
ya apa ya, biologis kita lah. Tapi kan lu di dalam nih Bang, rame-rame nih. Apa kanan kiri cuek aja gitu Bang? Cuek aja, karena ya semua begitu rata. Kan kita juga ada kamar mandi, ditutup dengan hordeng juga kan. Gua kira langsung terang-terangan aja. Iya. Tapi ada juga mungkin terang-terangan nekat gitu enggak ya Bang, tapi masuk dulu ke dalam bilik kamar mandi. Iya, bilik kamar mandi dulu lah. Kita juga ngejaga situasi juga ya kan. Tapi gua rasa juga kayaknya tahu sama tahu lah berarti udahlah emang kita juga sama-sama butuh, berarti ganti-gantian lah. Emang kalau emang lagi pengen yaudah silakan. Itu mungkin kayak gitu ya Bang ya. Nah terus tuh Bang, ibaratnya gue dengar juga kalau emang kayak gitu ada bilik-bilik romantis nih. Misalnya lagi jenguk nih istri kita nih, nanti kita bayar berapa? Ada lah, VIP room. VIP room itu Bang ya. Itu yang beneran ada juga itu Bang? Ada, beneran ada. Itu ya untuk orang-orang yang punya uang lebih lah. Berarti dalam tanda kutip biayanya gede juga nih. Gede lah, seharga Mio Second lah. Lumayan berarti itu Bang. Tapi gue dengar ada yang nyeleneh juga. Katanya di ruang apa namanya, ruang besuk digas juga di situ Bang, saking udah nggak tahan nih. Ada beberapa. Saking nekatnya udah nggak tahan, kepala mungkin udah mentok dia kan. Biasa kalau cowok begitu Bang, udah mentok nih dia nih. Nekat aja udahlah, ibaratnya mungkin dipangkul apa, itu benar juga itu Bang. Cuma kalau untuk berhubungan intimnya enggak lah. Palingnya colek-colek doang lah, colek-colek ya kan. Betul, iya ibaratnya. Tapi balik lagi tadi mungkin kalau untuk ini mungkin VCS tadi ya Bang ya. VCS. Tapi nih Bang, yang kita lebih parahnya nih Bang ya, apakah benar misalnya di dalam tuh kayak ada, dalam tanda kutip, laki-laki sama laki-laki tuh Bang digas gitu? Kalau itu sih gue belum pernah lihat sih. Belum pernah. Selama dalam gue belum pernah. Belum nggak ada ya Bang ya? Nggak ada sih. Mungkin ada cuman mungkin lu nggak ngelihat saat itu. Nggak lihat saat itu. Cuman karena soalnya hal kayak gini gue sering dengar juga nih Bang. Ibaratnya karena udah nggak ketemu cewek mungkin kan, udah lama ketemu cewek, akhirnya biasanya yang ganteng, biasanya kayak gitu Bang. Gue dengar nih. Misalkan dia cakep, putih nih warga binaan cakep, akhirnya sama yang lain-lain digas lagi dia. Mungkin ada, karena kan di dalam itu nggak semuanya laki-laki normal. Emang benar itu Bang? Transgender pun ada. Buset, berarti kasihan itu Bang, yang transgender kayak gitu. Pasti digas habis sih. Pasti. Iya sih. Tapi transgender ini dia belum ganti kelamin ya, masih Iya. pria, makanya dimasukinnya ke rutan pria. Gitu, bukan masih waria aja. Masih waria. Kalau transgender berarti udah berubah Bang. Cuma ya untuk buah-buah dadanya udah ada lah. Udah ada. Wah itu mah udah pasti habis Bang. Katanya kalau ibaratnya nggak ada rotan akar pun jadi. Nggak ada yang ori, yang KW pun gas. Astaga, berarti emang parah ya Bang ya. Nah terus nih Bang, balik lagi nih ke kisah Abang tadi. Abang kan narkotika ya Bang ya, narkoba lah ibaratnya. Gue juga sering dengar nih, mungkin teman-teman juga sering dengar juga, ibaratnya apotik nih Bang. Apotik. Nah, apotik itu beneran ada nih Bang? Apotik itu ada, karena kita kan kebanyakan orang sakit di dalam. Paham lah ya orang sakit ya Bang ya? Iya betul. Berarti emang ada nih Bang. Emang ada. Dan itu biasa, transaksi di dalam itu hal biasa itu Bang? Itu hal biasa. Bahkan ya penjaga-penjaga di sana pun tahu. Sipir-sipirnya juga ibaratnya mereka tahu hal-hal seperti itu ada ya Bang ya. Cuman ya udah tahu sama tahu lah, yang penting setoran aman. Yang penting setoran aman, lancar ya kan. Yang penting orang luar jangan sampai tahu lah ya kan. Yang penting kalian di dalam aja, yang orang luar nggak tahu. Nah, cuman baik lagi tuh Bang. Berarti bebas di dalam tuh. Bebas. Baru penjualan obat-obatan terlarang masih bebas di dalam Bang ya. Bahkan penyuplai terbesar narkoba di luar ini dari dalam. Dari dalam juga. Wah, luar biasa. Berarti mereka ibaratnya meskipun di dalam, mereka punya link di luar, mereka menggerakkan, mengontrol dari dalam ini Bang? Dari dalam. Mereka cuma mengontrol doang, menyuplai barang dari dalam, udah yang gerak orang mereka di luar. Itu mereka dalam artian ada pabrikan di dalam apa gimana tuh Enggak, Bang? jadi barang ini posisi di luar. Mereka itu cuma ngarahin. Oh, ngarahin. Nanti lu jemput di sini, atau mau gue gosen. Luar biasa. Nah, tapi kalau misalkan transaksi dari luar, barang dari luar mau ke dalam, itu bagaimana tuh Bang? Ada cara-caranya juga. Itu khusus yang punya apotik di dalam aja. Yang mungkin yang punya apotik, mereka punya link. Yang punya link. Sama sipir, gitu ya, oknum-oknumnya ya. Sorry ya. Oknum-oknum nih, ibaratnya barulah bisa nih ya Bang ya. Transaksi masuk, dia buka apotik di dalam gitu ya Bang ya. Berarti kayak misalkan ada, apa namanya, yang keliling-keliling gitu ada juga tuh Bang? Yang ngejualin, ngedarin. Namanya PSK itu Bang. PSK namanya itu Bang ya? Penjual sabu keliling. Penjual sabu keliling. Berarti ngitar tuh, ayo sabu gini. Bukan sate keliling ya. Iya. Makanya di dalam penjara itu emang banyak istilah-istilah ya Bang ya. Banyak mungkin banget. Yang buat kalian tahu kayak tadi KS, kepala suku.
Terus ada korpe, anak-anak Korpe. hilang tadi ya Bang ya. Iya, terus bagian yang nembakin buat kita main apa? Sniper. Oh, sniper ibaratnya mata-mata ya Bang Iya, ya. Ibarat KM kepala kamar. kepala kamar. Terus juga tadi apotik ya Bang ya. Apotik. Ada BNN tadi yang Abang BNN bilang, yang buat bagian nagih-nagih. nagih-nagih. Ada tukang pukulnya juga. Ada juga ya Bang. semua lengkap pokoknya dalam, Bro. Berarti bisa dikatakan penjara ini kompleks banget, terorganisir banget di dalamnya. Sampai Abang bilang tadi ada snipernya juga. Iya. Ibaratnya dia lihat nih, oh ada bapak nih, ibaratnya kan. Terus cepet-cepet langsung apa nih bunker nih gini-gini. Ntar dulu, istirahat dulu sejenak ya kan. Bapaknya udah apa? Yaudah kita main lagi, lanjut. Berarti emang tugasnya sniper ini berarti di dalam ini dibagi-bagi tugas ya Bang ya? Dibagi. Ada yang jadi sniper, ada yang jadi PSK tadi, ada yang jadi korpe, ada yang jadi abang juga misalnya tadi kayak pengurusan blok. Banyak, ada yang jadi koperasi, ada yang ngurusin untuk pengurusan register. Ada tamping tadi ya Bang ya. Oh, jadi emang sebenarnya banyak tugas-tugasnya masing-masing di dalam itu Bang ya, terorganisir sekali ya Bang ya. Kita di dalam pun sebenarnya sih kita ini benar-benar dibina sebenarnya. Dibina, kita dikasih kerjaan, dikasih ya kita kayak bikin roti. Oh, dikasih skill. Kasih skill lah. Kita memasak di dapur. Berarti ibaratnya supaya kita keluar nanti ada skill yang kita pegang nih. Yang kita punya. Betul. Cuma ada beberapa orang yang pengennya leha-leha aja di dalam. Ya udahlah pengennya santai. Tidur nyenyak aja. Berarti balik lagi kembali ke pribadi orangnya. Kalau emang orang itu mau ke hal positif ya bisa. Kalau emang ini orang ini pengennya ya udahlah gue mau leha-leha, gue mau tetap negatif dalam tanda kutip Bang ya. Gue mau make terus di dalam. Ya pokoknya tetap di jalur yang negatif lah. Itu terserah dari pribadi orang itu sendiri Bang ya. Benar. Pilihan hidup lah ibaratnya Bang ya. Bahkan gue yang di luar, karena gue luar jarang sholat jarang, ngaji jarang. Gue leha-leha mula ke dunia malam-malam dulu. Gue di penjara ya, alhamdulillah kebuka juga hati gue untuk gue ibadah, gue ngaji, tiap malam Jumat gue yasinan. Jadi ingat Allah lah ibaratnya. Saking kita di dalam justru membuat kita itu jadi ingat sama Tuhan, jadi dekat sama Allah ya Bang ya. Mungkin karena kita mikir orang tua kita juga, mendoakan orang tua kita. Karena kita berpikir ya kita udah gak ada siapa-siapa, mendingan Allah lah pelindung kita ya Bang ya. Allah pelindung kita, benar. Nah, makanya gue bilang nih Bang, justru di dalam penjara ini ada orang yang keluar mungkin bisa ditobat, ada juga orang yang keluar ya makin menjadi. Benar. Berarti benar ya bisa dikatakan residivis. Iya. Berkali-kali nggak ada kapoknya lah ibaratnya Bang ya. Berarti yang seperti itu tadi Bang bilang ya Bang ya. Ya emang dia mungkin cari makannya begitu. Nggak usah jauh-jauh lah, kayak selebritis kita aja yang kemarin baru masuk ya kan. Ya pokoknya inisialnya A lah. Iya, A lah. Kalian udah pasti tahu. Itu juga lo ketemu lah sama dia. Ketemu dong gue ketemu sama dia, sempet ketemu. Gue bahkan mandi bareng dia, cerita bareng. Nah, ibaratnya kalian pasti tahu lah selebritis inisialnya A ya. Kemarin gue baru dicerain nama istrinya. Iya. Kita nggak mau nyebut merek ya Bang ya. Lu sempet ketemu sama dia nih Bang? Ketemu gue sempet. Tapi itu kenapa tuh Bang? Kira-kira lu cerita sedikit ya Bang ya. Kenapa kira-kira dia bisa berkali-kali nih? Kan kita tahu kan 3 kali dia udah nih. Apa emang dia udah terjerumus parah nih Bang? Kalau menurut gue sih dari cerita yang gue dengar dari dia ya, dia tuh emang udah pemakai parah. Jadi emang biasanya kalau dalam tanda kutip artis ya Bang ya. Iya. Biasanya kan mereka ada yang namanya rehab. Daripada mereka ditahan, biasa lebih milih direhab, RSKO nih biasanya Cibubur nih ya Bang ya. Bisa juga rehab di rutan juga kan bisa. Rutan. Nah, tapi kalau dia nih ditahan justru Bang ya. Dia kalau apakah udah 3 kali? Sebelumnya masuk ini dia kan rehab. Di rutan itu dia cuma sekitar 3 bulan kalau nggak salah. 3 bulan dia keluar dan ini desas-desusnya sih ya, desas-desusnya itu dia pengedar katanya. Karena dari jumlah bahan yang dia miliki. Barang buktinya nih. Barang buktinya. Cuma gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu dia sekarang pengedar atau yang menurut gue ya udah habis kali lah karena kemarin masuk dulu. Iya masuk berarti juga ya udah habis-habisan juga sih kalau kita lihat sih kayaknya udah habis-habisan sih di dalam. Apalagi di sana lu doyan ya kan. Iya. Doyan begitu tiap hari, gue kadang 5 hari 3 hari baru tidur gue. Di dalam nih Bang? Di dalam. Nah, baik lagi nih Bang. Seperti yang tadi kita bahas gitu kan, ada apotik. Nah, itu gue juga sering dengar bahwa saya di dalam tuh kayak ada diskotik nih. Untuk bisa dikatakan kepala suku ya Bang ya. Itu benar juga tuh Bang? Diskotik sih nggak ada. Nggak ada diskotik. Cuma itu kita bikin party aja di ibaratnya ruangan kita. Seolah-olah seperti diskotik. Iya. Nah. Karena kita butuh hiburan juga. Iya, ibaratnya di balik kehidupan yang bisa dikatakan membosankan lah. Muter-muter di situ lagi, orang-orangnya situ lagi. Dengan hiburan mencari hiburan seperti itu Bang ya. Mencari hiburan.
Tapi itu Bang, gue dengar katanya itu bisa dilakukan hanya di kamar-kamar tertentu. Ada ya kamar Di kayak tertentu. KS tadi yang gue bilang tadi kayak kepala suku. Jadi nggak semua orang bisa ke situ ya Bang ya. Orang-orang berduit banyak lah. Gitu yang punya duit diundang lu masuk ke dalam. Lu mau ngapain aja bebas di situ. Lu pokoknya berkuasa lah. Gila. Berarti kayak misalkan semua kepala suku nih pada di situ ya Bang ya. Terus mungkin ada artis mungkin ya Bang ya, atau pejabat, orang-orang atas lah yang punya duit, yang terkenal lah. Diundang mereka nih, party gitu. mau mabuk di situ, mau Inex apa aja ada. Ini sisi gelapnya penjara. Gua rasa juga ya Bang ya, udah rahasia umum lah. Rahasia umum, semua juga pasti udah tahu. Apalagi yang pernah ngerasain di dalam pun pasti tahu hal-hal kayak gini ya Bang ya. Ibaratnya kayak tadi apotik, diskotik ini pasti ada ya Bang ya. Ya sekarang kita udah nggak bisa pungkirin lagi lah. Kita nggak usah saling munafik lagi lah. Benar. Ini udah zaman modern. Benar. Ya. Jadi emang hal-hal kayak gitu, ya udahlah ibaratnya. Tapi cuma di satu kamar doang itu Bang. Berarti kamar lain pada gelap, pada hening. Mereka jeda-jeda. Gila. Cuma kadang kalau ada yang menggelar pesta kayak gitu, kamar-kamar lain kebagian lah. Sedikit-sedikit. Iya. Tapi itu berarti emang ngeri juga kayak gue lihat di film-film barat itu. Ibaratnya kayak Pablo Escobar, ya kan ibaratnya yang lainnya pada ini dia pesta party gede-gedean. Berarti emang orang berpengaruh aja tuh Bang ya. Sipirnya tahu padahal itu Bang. Orang pada tahu semua nih. Tapi dibiarin aja Bang. Biarin kan duit. Yes, yang penting setoran aman. Yang penting duit aman. Itu biasanya kapan Bang dilakuin? Malam minggu atau apa? Itu malam minggu sih Bang. Malam minggu ya Bang ya. Itu setiap minggu pasti ada? Ada, pasti ada. Gila luar biasa. Nah terus nih Bang, pertanyaan gue balik lagi nih Bang ya. Ibaratnya kayak tadi gesekan nih Bang. Kayak dengan hadirnya KS ini, kepala-kepala suku ini, itu membantu banget ya Bang kalau bisa terjadi gesekan ya Bang. Itu membantu banget. Jangan gesekan, dari kehidupan kita yang nggak punya pun, dengan adanya mereka ini kita kebantu Bang. Ibaratnya kayak misalkan, lu nih Bang di dalam, gue misalkan lagi butuh gini, butuh duit atau apa, mereka pasti cover juga tuh Bang? Pasti cover. Berarti luar biasa sekali ya Bang ya. Berarti kalau misalkan tadi lu bilang bad boy, lu datang ke KS Bang, gue lagi nggak ada gini-gini, lagi butuh nih gini-gini. Itu mereka cover juga tuh Bang? Cover. Misalkan gue lagi nggak punya duit sama sekali nih, gue pengen makan. Aku minta duit ke KS, minta makan. Kasih. Bad boy ada KS-nya juga saat itu Bang? Di waktu di era lu? Lagi di Cipinang sih belum ada ya. Belum ada KS ya Bang ya? Iya kemarin pas gue terbang ke Lapas Salemba itu ada. Ada, KS-nya di Salemba justru ada bad boy, di Salemba ada. Kalau di Cipinang meskipun banyak masanya, KS-nya nggak ada ya Bang ya. Tapi emang gesekan mulu sama PLG. Kalau sama yang lain, cuma untuk yang dituain ada. Yang dituain di Cipinang. Itu siapa tuh Bang? Adalah abang-abangan. Abang-abangan. Iya. Nggak, maksudnya biar mungkin yang nonton juga, oh ini gue kenal nih kayak gitu. Udah kenal pasti. Mereka bad boy pasti kenal. Bad boy kenal ya. Sebut inisialnya itu Bang, bisa nggak? CP dah, CP. CP. Iya. Nah, Bang CP berarti ya. Bang CP pasti anak-anak bad boy, anak-anak priuk yang pernah di dalam pasti tahu lah Bang CP ini ya Bang ya. Tahu pasti. Iya. Berarti emang KS ini sangat berpengaruh sekali dalam Bang ya. Mereka sangat benar-benar mengcover adik-adiannya lah. Mengcover, merangkul. Setiap ada masalah apa, gini-gini mereka yang ngomongin. Berarti emang kekeluargaan luar biasa ya. Meskipun tadi gesekan apa segala macam, tetap mereka yang menengahi ya Bang. Mereka yang menengahi. Berarti memang kekuatan di dalam penjara tuh yang benar-benar ada. Geng-geng apa segala macam tuh bisa dikatakan lu bajingan-bajingan di luar, belum tentu lu jadi bajingan di dalam. Benar. Bahkan gue cerita gue di awal di polseknya. Sorry gue potong. Sorry Bang kalau panas ya Bang. Iya nggak apa-apa. Pas banget matahari ya lagi. Ya. Gue di polsek ini gue sempat digebukin. Pernah datang gue. Buset. Paling itu orang-orang gue sendiri. Itu kenal gue. Gila. Mereka minta gue 2 juta, hari itu harus putus. Di polsek nih, padahal di polsek nih. Iya. Tapi namanya gue orang sendiri, gue pasang badan aja. Iya. Tapi gue tetap dendam dong. Iya, ibaratnya lu orang gue juga, masa lu malah nginin gue lagi sih, begitu Bang ya. Gue bilang, tunggu gue ntar di sana, biar lu tahu siapa gue. Dan kenyataannya seperti itu. Lu di polsek jadi brainwash, jadi bajingan lah ibarat kata. Lu di rutan lu jadi kodok. Itu sih yang gue emang kenyataan seperti itu Bang. Ibarat lu bajingan di luar, masuk di lapas, di rutan belum tentu. Karena banyak lagi yang lebih monster, lebih gila, otak-otaknya lebih ibarat lebih sedeng lah, ibarat lebih banyak lagi Bang ya.
Emang itu benar-benar dialamin ya Bang ya? Dialamin itu. Gila-gila di Polsek, masuk di Cipinang, jadi kodok Jadi gitu. kodok. Bahkan Iya. ketemu gua aja sampai buang muka. Sampai nunduk, buang muka ya iya. Bang ya? Mungkin karena dia ngerasa, wah gua nggak enak nih sama Bang Ale nih ibaratnya kan, daripada gua gimana-gimana, daripada nanti gua diperpanjang ya kan? Apalagi dia tahu keluarga gua dalam semua. Iya. Tapi dia gabung juga tuh Bang di Utara. Gabung Di tetap Utara bad juga, boy ya. tetap bad Ya boy cuma juga. ya udahlah gua bilang itu yang lalu lah gua bilang. Untungnya juga lu ya memaafkan lah, emang nggak lu perpanjang kan. Kalau lu perpanjang juga ya udahlah, tapi balik lagi. Kekeluargaan di atas segala-galanya. Lu masalah dari luar bagaimanapun di dalam ya udah satu kesatuan ya Bang ya. Bahkan gua keluar ini pun gua ketemu teman-teman gue di dalam pun ya udah kita kayak teman kerabat sahabat gitu. Ibaratnya satu sakit, semua sakit, satu senang, semua senang. Benar-benar. Berarti luar biasa untuk anak-anak bad boy Bang ya. Intinya lu jangan pernah ngeberakin teman-teman lu, orang-orang lu sendiri. Ya, itu intinya untuk kehidupan di dalam pergaulan ya Bang. Pergaulan. Lu jangan makan teman lu sendiri, jangan bohongin lah, nipu apa segala macam. Jangan merugikan teman lu sendiri ya Bang ya. Supaya juga lu bisa saling menjaga lah di dalam ya Bang ya. Benar. Berarti bisa dikatakan salut lah buat anak-anak bad boy Priuk ya Bang ya. Bad boy Priuk untuk persaudaraannya. Mungkin yang kalian yang nonton video ini mungkin juga kenal sama Bang Ale ya. Pasti kalian tahu lah kalau udah lihat mukanya nih gitu ya. Dan ya pesan-pesan nih Bang sebelum gua closing nih. Pesan-pesan untuk yang masih terjerumus di obat-obatan terlarang nih. Pesan-pesan lu apa nih buat teman-teman kita nih yang masih make lah ibaratnya nih. Pesan-pesan gua sih untuk lu yang masih pada doyan barang-barang terlarang, gua pesan sih untuk berhentilah dari sekarang. Sebelum lu ngerasain akibat itu panjang men, nggak enak, bener. Apalagi lu ngeliat hukumannya itu yang terbilang tinggi. Kecuali lu punya duit banyak ya, itu serah. Kalau lu mau jajalin ke hotel Prodeo ya serah. Cuma untuk lu orang yang masih pakai, gue bilang berhenti dari sekarang. Lakuin hal-hal positif aja, yang apa yang lu bisa lu lakuin. Yang penting itu positif, jangan negatif. Karena masuk penjara itu nggak enak. Iya, karena baik lagi hari apes nggak ada di kalender ya Bang. Ada di kalender benar. Lu make selamat, pasti ada aja hari apes ya Bang ya. Di saat lo hari apes, lebih baik sayangi diri ya Bang ya. Sayangi keluarga. Karena seperti tadi kisahnya Bang Ale sendiri ditinggal sama orang-orang tersayang itu berasa banget. Berat banget. Jadi emang benar-benar ibaratnya kalau yang masih teman-teman di luar sana yang masih make mendingan hidup lurus-lurus aja lah ya Bang ya. Kerja, cari uang. Untuk anak istri. Intinya hargai waktu selagi ada. Karena waktu itu nggak bakal bisa diputar lagi. Dan waktu itu cepat banget berlalu. Cepat banget berlalu. Nah, satu lagi nih Bang, pesan-pesan untuk anak-anak muda nih. Di luar sana nih, anak-anak muda lah ibaratnya. Supaya jangan mencoba-coba nih. Kalau tadi kan untuk para teman-teman yang masih make nih. Nah, sekarang pesan-pesan untuk teman anak-anak lah. Anak-anak muda di luar sana. Supaya jangan coba-coba menyentuh, mengenal barang-barang haram nih istilahnya nih. Pesan-pesannya dulu nih Bang. Pesan-pesannya untuk anak-anak muda zaman sekarang dimanapun kalian berada ya. Intinya jauhi dari lingkungan-lingkungan yang menurut lu negatif. Lingkungan yang menurut lu membuat diri lu rusak. Lu jauhin. Kalau bisa lu ambil kegiatan positif seperti lu main bola, futsal, pengajian. Apalagi sekarang ada game, ada Mobile Legends. Mendingan lu jadi orang-orang berprestasi ya Bang ya. Mending lu ikut masuk ke dunia e-sport lah. Jangan ke dunia gelap lah. Iya betul. Ya. Karena kasihan orang tua lu, keluarga lu semuanya. Pasti lu ujung-ujungnya juga bakal nyesel sendiri. Intinya jauhin lah dari hal-hal yang bikin lu negatif aja. Ya, oke. Mungkin gitu aja ya teman-temannya hari ini. Makasih banyak Bang Ale udah datang ke sini. Dan buat teman-teman, terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Kalau gua dan Bang Ale ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Dan mungkin ada bahasa-bahasa mungkin yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Karena di sini Bang Ale pure untuk membagikan kisahnya ya. Tidak ada bermaksud apa-apa. Sekali lagi, kalau gua ada salah kata, Bang Ale ada salah kata, kami berdua mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.